Baik, terima kasih sudah bergabung kembali di kelas kita. Kali ini kita akan berbicara tentang supply chain management. Jadi saat kita berbicara supply chain management, ini akan sedikit berbeda dengan supply chain management yang kita pelajari pada mata kuliah yang lain. Kalau supply chain di sini ini lebih ke arah kepada bagaimana penggunaan IT-nya, bagaimana IT dipergunakan dalam pengintegrasian dari supply chain ini. Baik, di sini kita akan sedikit melihat ada beberapa definisi dari para ahli tentang supply chain. Menurut James et al., itu penggunaan teknologi informasi untuk mengkoordinasikan semua elemen supply chain mulai dari pemasok ke pengecer, yang merupakan keunggulan kompetitif yang tidak tersedia di sistem logistik tradisional. Jadi itu menurut si James ini dan teman-temannya, ya mengkoordinasikan mulai dari pemasok yaitu supplier, perusahaan, baru distributor sampai ke pengecer. Itu dia di sini dikatakan si James. Menurut si Casey dan teman-teman, supply chain adalah mengelola seluruh aliran informasi, bahan baku dan jasa dari bahan baku melalui pabrik dan gudang ke konsumen akhir. Jadi hampir sama dengan pengertian yang dibuat oleh James, tapi di sini ada tambahan dari jasa. Jadi jasa membuat dari bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi setengah jadi, dan setengah jadi menjadi produk yang dipergunakan untuk konsumen. Baru selanjutnya menurut Simchi Levy mengatakan bahwa supply chain mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan distribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat sehingga tercapai efisiensi. Jadi kalau si Simchi ini lebih menekankan semuanya benar ada di dalamnya, mulai dari supplier sampai kepada pengecer, tetapi di sini dikatakan untuk hal-hal yang mampu menciptakan efisiensi. Baru selanjutnya menurut Council of Logistic Management mengatakan bahwa supply chain itu adalah koordinasi sistematis dan strategis akan fungsi-fungsi bisnis tradisional dalam lintas perusahaan dalam sebuah rantai persediaan untuk mengembangkan kinerja jangka panjang perusahaan dan keseluruhan rantai persediaan. Jadi dari beberapa pengertian di atas, ini dapat kita simpulkan bahwa supply chain itu adalah mengintegrasikan mulai dari supplier sampai kepada konsumen akhir. Jadi di sini bisa kita lihat saat kita berbicara supply chain di pembelajaran kita ini, maka semuanya harus terintegrasi dan memiliki database yang nanti akan mempersingkat informasi data-data menjadi lebih kuantitatif, dan akhirnya bisa disebarkan kepada si pengguna-pengguna data itu. Contoh di sini kita lihat ini dari manajemen ke sales, baru email marketing, customer service staff, marketing department. Itulah kalau kita berbicara departemen, tetapi semuanya itu ada di dalam database. Jadi selanjutnya kalau kita lihat di supply chain ini, kita lihat di sini mulai dari pemasok, di sini pemasok sampai ke proses produksi, quality control, dan lain-lain, sampai akan nantinya dikirimkan kepada konsumen. Itulah dia dari gambar ini. Baru selanjutnya ada komponen-komponen supply chain management. Jadi saat kita berbicara komponennya ada 3. Yang pertama itu upstream supply chain, di mana upstream ini adalah hulu atau start dari supply chain. Inilah startnya. Jadi di sini bagian upstream atau hulu supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing atau jasa dengan para penyalurnya, yang mana
dapat manufaktur assembler atau manufaktur atau assembler. Jadi kedua-duanya, maksudnya mulai dari membuat sampai merakitnya. Jadi dan koneksi dan terkoneksi kepada terkoneksi ke penyalur, sehingga ada hubungan yang terintegrasi antara si bagian hulu ini dengan si perusahaan tadi dengan penyalurnya. Jadi di sini adalah bagian hilirnya, bagian hulunya. Di sini aktivitas utamanya itu adalah pengadaan. Jadi di sini aktivitas utamanya adalah pengadaan untuk upstream. Jadi ini lebih ke arah seandainya dia di minimarket, supermarket seumpamanya ya, itu bagian purchasing. Di sini adalah bagian purchasing kalau kita masuk ke bagian ke supermarket. Berikutnya internal supply chain. Jadi di sini adalah bagian dari internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Jadi kalau di sini sudah lebih meluas dari waktu masukan ke dalam organisasi. Jadi di dalam internal supply chain perhatian utama adalah manajemen produksi. Jadi kalau umpamanya dia pabrik, dia lebih ke arah bagaimana memproduksi produk itu, bagaimana mengendalikan persediaannya. Itu dia di internal supply chain. Jadi dia kalau kita buat contoh lagi ke minimarket, jadi bagaimana nanti dia akan membagi produk-produknya dia ini untuk berapa yang akan kita simpan di gudang dan berapa yang akan kita display. Itulah dia di internal supply ini. Jadi hanya orang organisasi itu atau perusahaan itu atau pabrik itu yang mengetahuinya, yang akan mengendalikan ini, mengelola bahan yang masuk ke perusahaan. Baru selanjutnya atau tahap downstream supply chain atau tahap hilir. Di sini meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Jadi dari sini perusahaan ke penggunanya atau usernya. Jadi dalam downstream supply chain ini perhatiannya diarahkan kepada distribusi, penggudangan, dan bagaimana after sale dari kegiatan kita itu atau pelayanannya kita. Jadi kalau kita ulangi lagi, yang atas adalah hulu mulai dari supplier ke perusahaan, yang kedua adalah hanya di dalam internal perusahaan, yang ketiga perusahaan dengan konsumen. Jadi di sini ada konsep supply chain management. Jadi kalau kita berbicara konsep supply chain management, ini adalah sistem yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen. Kalau kita berbicara pabrik, itu dari supplier sampai kepada nanti penggunanya. Jadi di sini memungkinkan perpindahan barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan penyampaian, salah produk, dan sebagainya bisa dikurangi atau tidak terjadi. Jadi kalau konsep supply chain ini ada dua, konsep lama dan konsep baru. Saat kita berbicara konsep lama, kita berbicara tentang persoalan-persoalan internal perusahaan dan pemecahannya diutamakan di dalam perusahaan. Jadi hanya bersifat internal perusahaan, konsep logistik lama. Sedangkan konsep logistik baru ini dilihat sebagai masalah yang lebih luas. Jadi sudah tidak hanya di dalam perusahaan saja, mulai dari supplier sampai kepada konsumen itu sudah dibahas di dalam rantai pasokan ini. Baru selanjutnya kalau kita lihat dari gambar ini tujuan dari STM. Kalau yang paling jika kita melihat dari gambar ini, otomatis tujuan dari supply chain itu adalah mendukung strategi perusahaan untuk meningkatkan manajemen. Itu manajemen untuk meningkatkan profit yang paling utama. Karena manajemen diperbaikin, logistik diperbaikin, waktu untuk menjual diperbaiki, perencanaannya diperbaiki, pengiriman produk diperbaiki, waktu produksi produk diperbaiki. Tujuan utamanya adalah kembali kepada profit. Jadi teknologi informasi sebagai penggerak utama supply chain management di sini sangat mengarah kepada
profit ini. Jadi jadi tujuannya supply chain itu ya pasti untuk memastikan sebuah produk pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumennya, sehingga menciptakan keuntungan yang tinggi atau keuntungan yang lebih dari sebelumnya, dan juga tidak membuat banyak terjadi stok-stok barang atau kelebihan-kelebihan barang yang harus dibuat ke dalam gudang sehingga menimbulkan biaya tambahan. Jadi sasaran supply chain ini adalah menambah nilai dari sebuah aktivitas. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat ini proses bisnis dalam supply chain, menurut si James teman-teman ini, pengelolaan supply chain yang sukses itu membutuhkan sistem yang terintegrasi. Jadi masing-masing unit dalam supply chain menjadi satu kesatuan, tidak berdiri sendiri sebagaimana halnya dengan supply chain tradisional. Jadi kalau tradisional itu berdiri sendiri ya, kalau untuk perusahaan ya perusahaan aja, supplier aja, konsumen ya konsumen aja. Jadi tidak terintegrasi. Jadi di sini dikatakan harus terintegrasi. Di sini kegiatan operasi pada supply chain membutuhkan aliran informasi yang berkesinambungan untuk menghasilkan produk yang baik pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi targetnya adalah untuk menambahkan nilai agar konsumen terpenuhi semua kebutuhannya, dan otomatis dari semua kegiatan itu akan terjadi efisiensi yang meningkatkan penerimaan dari perusahaan. Baru selanjutnya kita masuk ke menurut si James ini juga menyatakan dalam supply chain yang terintegrasi terdapat proses-proses, yaitu seperti berikut. Pertama, customer relationship management. Ini nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi di sini merupakan pengelolaan hubungan baik dengan konsumen, dimulai dengan mengidentifikasi siapa konsumennya kita, apa kebutuhan konsumennya kita, seperti apa spesifikasi yang dikehendaki oleh konsumen kita. Dengan demikian secara periodik dapat dilakukan evaluasi sejauh mana tingkat kepuasan konsumennya kita. Jadi perlu database tadi itu yang kita bilang bisa mengintegrasikan mulai supplier sampai kepada konsumen. Baru customer service management. Di sini berfungsi sebagai pusat informasi bagi konsumen, menyediakan informasi yang dibutuhkan secara real time mengenai jadwal penerimaan, ketersediaan produk, keberadaan produk, harga, dan lain-lainnya. Jadi termasuk pula di dalamnya pelayanan purna jual. Jadi nanti di akhir di sini juga akan ada purna jual, yaitu return tadi. Baru selanjutnya demand management. Di sini berfungsi untuk menyeimbangkan kebutuhan konsumen dengan kapasitas perusahaan yang menyediakan produk dan jasa yang kita buat tadi. Jadi dalamnya termasuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan konsumen, seberapa besar kebutuhan konsumen, sehingga nanti kita tidak perlu membuat gudang-gudang baru untuk menyimpan atau menyetok produknya kita. Baru selanjutnya customer order fulfillment. Di sini proses pemenuhan permintaan konsumen tepat waktu. Jadi customer order fulfillment. Jadi di sini memang harus tepat waktu. Jadi apa yang diberikan kepada konsumen saat mereka terlayani dengan baik, maka mereka akan merasakan kepuasan yang tinggi. Baru selanjutnya manufacturing flow management. Proses ini diupayakan, jadi manufacturing ini proses produksi ya. Ini proses produksi ini diupayakan agar secepat mungkin dapat menyediakan produk yang diperlukan atau dibutuhkan oleh konsumen dengan tingkat persediaan yang minimal. Jadi contoh, gudang kita kecil, padahal produk yang kita jual itu sangat laris di pasaran. Kalau kita bilang laris di pasaran, maka otomatis harus banyak stok kita di gudang. Tetapi dengan pengintegrasian supply chain ini tidak perlu harus banyak stok di gudang, tetapi yang penting waktu untuk memproduksi dengan waktu menyimpan di gudang dengan waktu menjual produk ke konsumen itu harus tepat. Itu dia manufacturing flow management. Jadi aliran
proses produksinya harus benar. Baru selanjutnya pengembangan product development dan commercialization, atau di sini pengembangan dan komersialisasinya. Di sini dimulai dari evaluasi kebutuhan konsumen dan keluhan-keluhan apa yang ada pada produk itu. Baru selanjutnya return. Di sini adalah pengelolaan produk-produk kembalian atau yang reject dari konsumen. Ternyata kita berikan garansi 1 tahun, ternyata mereka kembalikan kepada perusahaan. Oke, itu return. Itulah prosesnya tadi. Jadi di sini peranan teknologi informasi dalam supply chain management. Jadi kalau kita lihat di gambar ini bahwa apa yang dilakukan itu ya semuanya untuk keuntungan perusahaan, walaupun tidak dikatakan perusahaan ini untungnya sekian, perusahaan itu untungnya sekian. Jadi di sini menurut Chopra dan Mendel tahun 2001 menyatakan bahwa supply chain management terdapat 4 driver atau penggerak, yaitu yang pertama persediaan, itu harus; transportasi atau pengiriman, itu harus; fasilitas, mungkin di sini termasuk dalamnya penggudangan, ini harus; baru selanjutnya informasi, database-nya kita tadi tuh, ini harus ada. Jadi peran teknologi informasi dalam supply chain adalah mengurangi selisih biaya transaksi antar supply chain partner dengan biaya dalam mendapatkan aliran informasi. Itu yang tadi kita bilang, kenapa peran teknologi sangat tinggi, karena memang dia mampu mengintegrasikan. Oke, itu dia di sini peranan teknologi. Selanjutnya peranan teknologi tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu peranan teknologi informasi dalam manajemen supply chain. Yang pertama, secara umum teknologi informasi dalam manajemen supply chain dapat dilihat dari 2 perspektif. Jadi yang pertama itu adalah perspektif teknis. Dilihat dari sisi teknis, ada 2 teknologi informasi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama fungsi penciptaan. Jadi di sini ada 3 hal yang harus kita lihat dalam fungsi penciptaan ini. Jadi teknologi informasi tadi harus mampu menciptakan, harus mampu menjadi media dan sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian-kejadian sehari-hari dalam bisnisnya kita, yang sering kita jumpai dalam bisnis kita, ke dalam bentuk kuantitatif. Itu tadi mungkin contoh seperti yang perilaku itu kan tidak dalam bentuk kuantitatif, tapi bentuk kualitatif, atau dia hanya bisa kita kita nilai dengan kata-kata, tetapi tidak bisa kita nilai dengan angka. Tetapi di sini bagaimana teknologi informasi mampu membuat itu. Contoh seperti ini, kepuasan konsumen. Saat kita berbicara pelayanannya sangat memuaskan, maka kita bisa mengatakan setuju, sangat setuju, netral, dan tidak setuju. Itu kita beri poin. Jadi itulah yang mengatakan perilakunya mereka. Oh, kalau dia perilakunya sangat setuju, kita berikan poin 4. Saat perilakunya tidak setuju, setuju, kita beri poin 3, dan begitu selanjutnya. Baru teknologi harus mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang relevan. Jadi setelah kita dapat tadi data-data tadi itu, bahwa berapa banyak yang puas, berapa banyak yang tidak puas, dan lain-lain, itu akhirnya kita buat menjadi informasinya kita. Jadi datanya kita itu benar-benar sudah bisa kita pergunakan, bahwa ternyata mayoritas daripada konsumen itu tidak puas dengan pelayanan kita. Maka oleh karena itu kita bisa perbaiki. Selanjutnya, hasil dari pengambilan keputusan akan memberikan berbagai dampak langsung maupun tidak langsung kepada kinerja bisnis. Itu yang pertama ini. Baru selanjutnya fungsi penyebaran. Saat kita berbicara fungsi penyebaran, ada 5 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, gathering. TI atau teknologi informasi harus memiliki fasilitas yang mampu mengumpulkan entitas-entitasnya. Baru selanjutnya organizing. Teknologi informasi harus memiliki mekanisme baku dalam mengorganisasikan penyimpanan entitas-entitas tersebut tadi di dalam media penyimpanan. Baru selecting. Selecting ini, teknologi informasi harus menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan pemilihan. Selanjutnya synthesizing. Di sini teknologi informasi membutuhkan lebih dari 1 entitas untuk memudahkan melihat situasi bisnis perusahaan.
Baru selanjutnya distributing. Di sini teknologi informasi harus memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entitas tadi dari tempat penyimpanan ke pihak yang membutuhkan. Itu dia untuk perspektif teknis. Kita langsung ke perspektif manajerial. Jadi ada 4 peranan yang diharapkan oleh perusahaan untuk implementasi efektif sebuah teknologi informasi. Yang pertama, minimize risk. Di sini dikatakan minimize risk itu adalah mengurangi resiko yang berasal dari adanya ketidakpastian berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Baru selanjutnya, reduce cost. Di sini ada 4 cara untuk mengurangi biaya yang kerap dikeluarkan untuk kegiatan sehari-hari. Pertama itu eliminasi proses. Jadi kita potong kalau ada proses-proses yang tidak penting. Baru simplifikasi, kita sederhanakan. Baru selanjutnya integrasi, bagaimana integrasi dari mulai dari memproduksi sampai membungkus itu harus seperti apa integrasinya agar gampang, otomatisasi dari manual ke mesin, mungkin yang seperti itu. Baru selanjutnya yang ketiga itu add value. Di sini add value adalah menciptakan value bagi pelanggannya kita. Tidak sekadar memuaskan pelanggan, tetapi lebih untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Jadi kita harus membuat pelanggan kita itu setia kepada kita agar itu berkelanjutan. Selanjutnya create new realistis. Di sini karena persaingan sangat cepat, maka kita sangat membutuhkan internet untuk mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan. Jadi dari offline kita harus masuk ke online. Itu create new realistis. Jadi kita harus mulai ke hal yang baru lagi. Baru selanjutnya kita berbicara tentang peranan teknologi informasi pada masing-masing proses bisnis. Yang tadi kita katakan, tadi yang pertama tadi kan kita berbicara tentang untuk supply chain sendiri, sekarang ke proses bisnis. Jadi yang pertama, ini peranan dalam manajemen hubungan pelanggan. Saat kita berbicara dengan hubungan pelanggan, di sini proses SCM ini memiliki hubungan dengan pelanggan yang bertujuan untuk menyediakan struktur dalam mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Contoh ya, apa ya kita bilang, apa ya, kalau nggak salah, yang lebih gampang itu Tokopedia. Dia kan langsung menghubungkan antara pelanggan dengan penjual, pembeli dengan penjual. Dan si Tokopedia sendiri, mereka membuat sebuah marketplace, membuat sebuah tempat berjualan tanpa harus membuat gudang. Itu dia di sini. Tetapi kan ada cara-cara lain yang membuat pelanggan tetap menggunakan Tokopedia, yaitu mungkin kalau sebelumnya kita berbicara tentang kupon hadiah, itu kita pergunakan di sini. Baru selanjutnya peranan dalam manajemen pelayanan pelanggan. Di sini menjalankan manajemen pelanggan atau customer service ya secara baik. Di sini teknologi informasi harus digunakan yang handal. Jadi contoh seperti kita pengen tahu, kalau kita belanja di Tokopedia, kita lihat berapa sih produk yang tersedia. Saat kita klik produknya, nanti akan dia munculkan 2 lagi tersedia produknya atau produknya sudah habis. Jadi langsung handal, maksudnya database-nya kita tadi itu harus didukung dengan internet yang cepat tadi agar mampu mengcounter, membalas pesan secara cepat. Baru selanjutnya peranan dalam manajemen permintaan. Di sini adalah manajemen permintaan atau demand management. Sini mencakup proses-proses yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasukan perusahaan. Di sini sangat penting karena sistem manajemen permintaan yang baik menggunakan data point of sale dari pelanggan utama untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi kalau kita udah kita tahu bahwa pelanggan kita mengkonsumsi produk kita mungkin sekali 2 hari akan habis, maka kita harus mampu menyiapkan hal itu. Jadi seperti apa kita menangani kasus itu. Baru selanjutnya peranan dalam pemenuhan pesanan.
Di sini pemenuhan pesanan yang efektif itu membutuhkan integrasi dan proses manufaktur. Jadi manufaktur, ke logistik, dan rencana pemasaran itu sangat penting untuk ketiga hal ini. Jadi kunci STM yang efektif adalah memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Baru yang kelima, kita berbicara tentang peranan dalam manajemen aliran manufaktur. Di sini proses manufaktur harus bersifat fleksibel dalam menangani perubahan pasar. Perubahan dalam proses aliran manufaktur diperlukan untuk memperpendek siklus yang ada di dalam perusahaan. Jadi hal ini meningkatkan responsifnya kita terhadap pelanggan. Selanjutnya peranan dalam manajemen hubungan pemasok. Ini sangat penting, ini berhubungan dengan supplier. Jadi di sini manajemen hubungan pemasok merupakan proses yang menentukan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan para pemasoknya atau supplier-suppliernya tadi. Jadi fungsi pembelian dikembangkan melalui mekanisme komunikasi yang cepat. Jadi kalau pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari electronic data interchange, itu kita pergunakan dan kita kita dukung dengan internet atau jaringan yang bagus. Baru yang ketujuh, kita berbicara tentang peranan dalam pengembangan dan komersialisasi produk. Jadi di sini supply chain mencakup integrasi pelanggan dan pemasok ke dalam proses pengembangan produk untuk memperpendek time to market. Jadi di sini sangat penting memperpendek time to market tadi, karena apa? Ada biaya yang dikeluarkan saat ada waktu yang ada proses-proses yang memperpanjang proses pembuatan produk sampai kepada penjualan sampai kepada konsumen. Baru selanjutnya peranan dalam manajemen pengembalian atau return management. Ini sangat penting ya, karena saat kita berbicara produk, kita berbicara tentang jaminan kepada konsumen. Saat kita berbicara jaminan, kita akan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Saat kita berbicara kepercayaan, saat konsumen sudah memiliki kepercayaan yang tinggi, maka akan muncul loyalitas pada konsumen itu. Jadi ini sangat penting. Jadi di sini proses manajemen pengembalian ini mencakup beberapa pengaturan aliran penerimaan produk yang dikembalikan oleh konsumen kepada perusahaan, karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin ternyata produknya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, atau mungkin rusak sebelum masa yang kita tentukan, dan lain-lain. Itu dia kalau untuk peranan teknologi. Baru selanjutnya pentingnya informasi dalam supply chain. Jadi kalau kita lihat di sini, saat kita berbicara supply chain, kita kan berbicara tentang sumber daya manusia juga, pengadaan produk-produknya kita dari supplier juga di sini, baru respon terhadap risikonya kita. Jadi di sini akan memunculkan harga bersaing yang tinggi. Jadi saat kita daya saingnya kita tinggi, maka otomatis kita mampu bertahan dari persaingan. Jadi di sini penggunaan teknologi informasi dalam supply chain. Jadi yang pertama, ada banyak keterlibatan informasi teknologi tadi dalam supply chain management. Antara lain seperti berikut: enterprise resources planning. Jadi suatu metode yang mengatur seluruh proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan dengan suatu arsitek perangkat lunak yang berjalan dalam waktu yang nyata, baik itu menyangkut otomatisasi back end office sistemnya atau front end office sistemnya, maupun dalam hal peningkatan efisiensi, kualitas, dan produktivitas serta keuntungannya perusahaan. Baru interorganization information system. Di sini suatu sistem yang bekerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarluaskan informasi yang
berada dalam 2 atau lebih organisasi untuk meningkatkan efisiensi dari semua proses-proses transaksi itu. Baru selanjutnya electronic data interchange. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, di materi sebelumnya. Ini adalah segala hal yang berkaitan dengan standar perpindahan data yang berhubungan dengan transaksi bisnis antara transaksi bisnis antar komputer. Jadi bagaimana kita dengan supplier itu bisa bertukar informasi. Berikutnya virtual enterprise. Kalau kita berbicara virtual enterprise, ini adalah sebuah jaringan dari beberapa perusahaan yang independen, sangat mungkin dengan kompetitor ini sangat mungkin ya, bersama-sama bekerja sama dalam mempercepat peningkatan keuntungan dan meraih kesempatan dalam menggunakan informasi dan komunikasi teknologi. Jadi kalau kita lihat seperti Toyota dan Daihatsu, mereka sama-sama bekerja sama untuk memproduksi sebuah mobil yang mungkin termasuk sangat laris di pasaran, itu yaitu Avanza dan Xenia. Itu adalah produk dari kedua perusahaan itu. Baru selanjutnya e-commerce. Jadi di sini kalau kita berbicara e-commerce, berbicara tentang seluruh aktivitas yang berhubungan dengan proses pembelian, penjualan, pengiriman maupun pertukaran produk dan servis di dalam sebuah jaringan komputer, termasuk aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Jadi semua transaksi yang ada di internet dan handphonenya kita. Oke, terima kasih. Mungkin untuk supply chain hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk tambahannya bisa kalian baca-baca buku referensi lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.